Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan administrasi negara atau administrasi publik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mata kuliah teknologi administrasi negara, dan pada kali ini kita akan membahas tema tentang dampak penggunaan teknologi. Dampak penggunaan teknologi tentu saja setiap apapun sebenarnya ya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, sekarang kira-kira apa sih dampak negatif dulu ya? Apa kira-kira dampak negatif dari penggunaan teknologi? Kita tahu yang sangat pertama yang sekarang itu akrab dengan kita, yaitu apakah itu HP, apakah itu televisi, apakah itu komputer, apakah laptop, kita yang sering pakai. Makanya sebenarnya yang sangat berbahaya itu sebenarnya adalah radiasi. Nah, radiasi ini dipercaya akan menimbulkan dampak kepada kesehatan, terutama akan kesehatan yang buruk ya. Ini beberapa penelitian menunjukkan seperti itu, dampak penggunaan teknologi terutama yang menggunakan layar. Dampak negatif lain itu penggunaan teknologi terutama setelah ada mekanisasi dan robotisasi gitu ya. Ternyata teknologi itu juga menjadi saingan manusia di dalam pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia karena teknologi dilakukan oleh robot. Bahkan mungkin hampir pekerjaan-pekerjaan yang mekanis gitu ya, yang sifatnya kasar, masa depan itu akan hilang gitu ya. Pekerjaan mengetik, pekerjaan bahkan ini di sini membuat pisah gitu ya, itu dilakukan oleh robot juga gitu ya, nggak bisa juga. Dan banyak bahkan fungsi manusia misalkan untuk laki-laki atau perempuan kadang-kadang tergantikan juga itu. Nah, ini tentu saja ini menjadi saingan depan ya, apalagi kalau era revolusi industri 4.0 atau belakang 5.0 itu nampaknya ketika ada kecerdasan buatan, intelijen gitu ya, itu banyak hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan oleh tenaga kasar manusia. Itu betul-betul jadi saingan. Yang selanjutnya ini teknologi itu juga bisa, kalau di dalam internet itu bisa menimbulkan cybercrime ya. Jadi banyak sekali tipe-tipe cybercrime di Indonesia, mulai dari phishing, injeksi virus, malware, and ransomware, hacking ya, spamming, dan sampai mungkin kejahatan-kejahatan seperti membuli gitu ya, mengeksploitasi anak, pencurian identitas, atau mungkin yang paling ini penipuan online, jual beli pada waktu melakukan jual beli, jadi banyak sekali yang dilakukan penipuan. Nah, itu kejahatan-kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Nah, demikian juga sebenarnya di dalam berbagai kesempatan teknologi itu sebenarnya membuat merosotnya moral ya, merosotnya moral. Karena tidak peduli lagi kepada sesamanya, kepada lingkungan, karena saking asiknya kepada dunianya sendiri gitu ya. Mungkin juga hal-hal yang lain yang sangat buruk juga bisa muncul di situ. Nah, teknologi juga sebenarnya bermata dua ya, bisa membuat kinerja jadi meningkat, tapi juga bisa menjadi ikut malas. Misalnya sekarang itu dengan teknologi banyak orang yang tidak bisa lepas dari HP, setiap hari main HP, itu salah satu penyebab dari menimbulkan kemalasan. Demikian juga televisi, orang nonton televisi terus ya, itu juga bisa menimbulkan kemalasan.
termasuk juga sebenarnya teknologi seperti kendaraan bermotor gitu ya, itu membuat orang malas. Ada mesin cuci, rice cooker, dan orang-orang itu tidak lagi melakukan fisik. Nah, sebabnya kemalasan itu bisa nanti bisa menimbulkan masalah yang serius bagi kesehatan manusia yang berupa kegemukan biasanya. Itu kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi gitu, mungkin juga menjadi kegemukan tentunya. Nah, termasuk dari anak-anak kita sudah di gambar ini, dari anak-anak sudah dipegang HP, pegang gadget, sudah sangat-sangat sulit ya nantinya ya. Di samping nanti radiasi ke mata, telinga gitu juga ya, kemalasan itu juga. Demikian juga teknologi itu bisa menimbulkan kecanduan ya. Kecanduan HP, orang itu udah bisa lulus HP, kecanduan nonton televisi, kecanduan internet ya, itu juga bisa menimbulkan kecanduannya. Tidak perlu, kalau sudah main game ya, main judi online gitu ya, itu sudah tidak bisa lagi, jadi kecanduan seperti itu ya. Kadang-kadang susah menghilangkannya gitu ya, kadang-kadang nggak makan pun tidak masalah asal jangan main game gitu ya. Itu salah satu yang menimbulkan kecanduan yang dampak negatif. Demikian juga teknologi itu juga bisa meningkatkan individualisme. Jadi walaupun seperti di gambar ini kumpul bersama dalam satu kursi, tapi masing-masing antara anak dan orang tua, antara ayah dan ibu, anak gitu ya, itu asik pada dunia sendiri. Bahkan itu kalau di gambar itu anjing pun asik pada dunia sendiri, sehingga individualisme. Dan banyak teknologi itu menyebabkan individualisme. Misalnya menyetir mobil, kalau ngobrol bahaya juga. Apalagi sepeda motor ngobrol itu berbahaya kan, nggak bisa mungkin berkomunikasi dengan lain, harus konsentrasi dulu ya, itu individualisme. Kalau mesin di pabrik itu harus individualisme juga ya. Begitu kita ngobrol akan terjadi kecelakaan kerja. Jadi mesin itu memang menyebabkan kita menjadi individualisme. Nah, mesin juga sebenarnya cukup menyebabkan pelagian, terutama di dunia pendidikan, dunia akademik sekarang itu pelagian itu mudah sekali, walaupun sebenarnya pencegahannya mudah ya, karena ada cek plagiat kan gitu. Sekarang itu tinggal kopas mudah mendapatkan ilmu. Ya, kopas, copy paste gitu ya, segala sesuatunya mudah gitu ya. Nah, tapi yang harus dipahami bagi dunia akademik itu adalah bagaimana caranya supaya kita mengambil pendapat orang tapi tidak perlu lihat, itu yang penting ya. Jadi namanya plagiat itu bukannya sama sekali tidak boleh mengambil pendapat orang, bahkan wajib mengambil pendapat orang itu sebaiknya. Tapi bagaimana tata caranya supaya jangan jadi plagiat? Demikian juga sebenarnya teknologi itu menyebabkan kita konsumtif. Kalau kita lihat misalnya dengan adanya televisi yang 24 jam gitu ya, kita tetap akan disuguhi oleh iklan-iklan yang menyuruh kita untuk konsumtif, mulai dari makanan anak-anak sampai kepada hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang tidak perlu ya, tapi diperlukan gitu ya. Nah, diiklankan sehingga orang berusaha membeli gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi yang menyebabkan kita budaya kita rentan tergerus. Misalnya sekarang itu yang kalau kita lihat di gambar itu ada namanya K-pop gitu ya. Orang itu gejala K-pop itu semua orang stres kalau ada artis Korea Selatan gitu ya. Nah, semuanya dari gaya pakaian gitu ya, dari cara bicara, model rambut, model pakaian, gaya berjalan, itu jadi gaya berjalannya seperti orang-orang Korea Selatan. Nah, itu sebenarnya budaya kita jadi rentan, tidak ada keaslian sama sekali. Nah, itu juga membuat teknologi itu cepat merambahnya gitu, jadi rentan. Nah, teknologi juga kalau tidak hati-hati bisa menciptakan kecelakaan kerja. Ya, banyak teknologi seperti kita contoh tahu kren yang jatuh gitu ya,
di Masjidil Haram atau pada waktu pembuatan jalan tol Becakayu gitu, ada yang keren jatuh gitu ya, itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Banyak mesin-mesin yang bisa menyebabkan kecelakaan ya, terutama juga di pabrik-pabrik. Kalau kitanya lalai, tidak disiplin, maka kecelakaan kerja. Di intinya sebenarnya kalau teknologi itu harus disiplin. Kalau tidak disiplin berarti akan menyebabkan kerugian, terutama kecelakaan kerja. Demikian juga sebenarnya teknologi itu bisa mempercepat kerusakan alam. Ya, kalau kita misalkan kalau secara manual kita menambang batu bara, ya itu akan lama. Tapi dengan adanya dinamit itu gunung apapun hancur. Demikian juga pasir gitu dengan dinamit, dengan teknologi dinamit gitu ya, bisa hancur langsung, bisa langsung memasukkan ke dump truck gitu ya. Nah, demikian juga sebenarnya kalau kita dengan di sini ya, contohnya itu dengan gergaji kayu, dengan mesin gitu ya, itu bisa menebang dengan cepat gitu ya. Beda dengan kita secara manual pakai gergaji atau gergaji yang berduaan akan lama gitu ya. Sehingga sebenarnya teknologi juga bisa mempercepat kerusakan hutan. Jadi kita itu kalau dengan teknologi yang sekarang itu, kerusakan kita itu sekitar 100 kali lapangan sepak bola per jam gitu ya. Wah, berapa 20 jam kali sekian gitu ya. Jadi sangat-sangat rusak, sehingga dampaknya juga ke manusia juga kalau begitu tuh. Ya, dampak dari kerusakan hutan itu pertama, kalau musim hujan ya terjadi banjir dan longsor, kalau musim keringnya jadi kekeringan gitu. Jadi musibah semua kan. Nah, demikian juga ini berkaitan dengan tadi rusaknya sumber daya alam gitu ya. Sebenarnya juga cepatnya terkurasnya sumber daya alam dengan teknologi itu ya. Sekarang itu coba aja kalau dulu itu di tambang di Indonesia itu seperti dulunya gunung-gunung semua, sekarang jadi lembah semua kan. Termasuk di Freeport kan, dulunya kan gunung, sekarang jadi lembah kan gitu. Karena cepatnya gitu ya, karena teknologi sehingga cepat membabat hutan, gunung cepat diambil. Nah, ini contoh ini tambang, bahkan pasir pun, batu pun merusak semuanya. Nah, yang akibat dari ini juga bersamaan itu biasanya terdampak itu adalah polusi baik air, udara, darat. Nah, itu juga. Nah, teknologi juga menyebabkan budaya instan, ingin cepat segalanya, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat gitu ya. Itu budaya instan gitu biasanya, sering menyebabkan teknologi menyebabkan budaya instan. Karena apa? Ingin serba cepat. Gitu. Nah, ini saya kira dampak negatif itu yang saya kemukakan tadi gitu ya. Dampaknya. Nah, di samping dampak negatif tentu saja yang namanya teknologi juga membawa dampak positif ya. Apa saja dampak positifnya? Nah, ini pertama ya, kita itu mempermudah mendapatkan pengetahuan dan informasi. Jadi kalau kita mau apapun kan tanya ke Mang Google atau Pak Yahoo kan gitu, bisa itu ya, nanya apapun bisa itu ya. Termasuk ke YouTube itu ya, jadi kalau bukan hanya berupa tulisan tapi juga berupa gambar, tata caranya itu lebih jelas gitu ya. Nah, itu dengan teknologi semacam itu kita mempermudah mendapatkan pengetahuan dan informasi. Juga memperlancar kegiatan ketatausahaan. Sekarang terus simpan menyimpan gitu lebih mudah sekarang itu ya, berkomunikasi lebih mudah gitu ya, terutama simpan gitu ya, mengambil kembali, menyimpan data, mengambil kembali data untuk mengambil keputusan itu sekarang jauh lebih mudah dan adanya teknologi. Demikian juga sebenarnya dengan adanya teknologi, terutama teknologi TIK, teknologi telekomunikasi atau komunikasi dan informasi gitu, kita itu sebenarnya lebih mempermudah. Kalau dulu susah kita berkomunikasi, sekarang dengan HP itu di mana saja kita bisa melakukan melakukan komunikasi dengan di wilayah manapun gitu, asal ya itu ada jaringan aja ya. Demikian juga yang namanya teknologi itu memperluas komunitas gitu ya. Nah, sekarang itu kalau kita bicara tentang Twitter,
bicara tentang Facebook, bicara tentang WA, itu jadi sekarang komunitas sangat luas dari Instagram itu bahkan seluruh dunia itu kita bisa mengaksesnya gitu ya, bisa berkenalan dengan komunitas manapun, warga manapun, bangsa manapun sekarang gitu ya. Jadi dengan teknologi, demikian juga dengan teknologi kita mempermudah jual beli e-commerce gitu ya, itu jual beli online sekarang itu apapun yang kita butuhkan dari negara manapun bisa sebenarnya ya. Ya, jadi e-commerce. Nah, ini udah yang 24 jam gitu ya, order apapun kan gitu ya. Makanan yang panas kan bisa. Ada GoFood, nah, kayak itu kan ada segala macam ya. Nah, selanjutnya juga teknologi mempermudah kita mendapatkan informasi pekerjaan setiap apakah di Instagram, apakah di Facebook, apakah di Google ya. Itu para perusahaan-perusahaan atau organisasi itu lagi mencari menginformasikan pekerjaan itu mudah saja kan, dan setiap orang bisa mengaksesnya gitu. Jadi sekarang informasi mudah mencari informasi pekerjaan. Tentu saja yang sangat dahsyat seperti yang kita lakukan ini gitu ya, proses belajar mengajar itu lebih permudah proses belajar mengajarnya. Dengan sekarang itu di mana saja kapan saja kita masih di masing-masing tempat kita bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya di rumah tapi saudara di rumah saudara masing-masing atau di tempat kerja bisa mendengarkan ceramah saya ini, mungkin bisa nanti juga dengan Zoom bisa tanya jawab, bisa mengerjakan soal gitu ya, bisa dilakukan semuanya dengan teknologi itu. Nah, dengan teknologi juga sebenarnya mempermudah pengawasan. Nah, ini juga seperti laporan-laporan yang sifatnya programmer gitu ya, tinggal satu klik bisa menguasai semua gitu ya, bisa memperoleh data semua, melaporkan data semua. Demikian juga kalau laporan keuangan bisa online gitu ya, apa yang pemasukan dan pengeluaran itu bisa online sekarang itu, sehingga mempermudah pengawasan. Termasuk juga kalau ingin mengetahui orang itu kerja tidak, tinggal di video call tahu apa yang dikerjakannya kan gitu. Jadi pada dasarnya teknologi itu akan mempermudah pengawasan. Demikian juga teknologi sekarang itu mempermudah orang mendapatkan sarana hiburan, walaupun ada dampak negatif, tapi juga orang sekarang itu memiliki berbagai macam alternatif hiburan gitu ya, karena sarana hiburannya macam-macam kan, dengan online itu ada video online, ada film online gitu ya. Nah itu bisa, bahkan bukan hanya dalam satu negara, di beberapa negara pun bisa gitu ya. Itu oleh karena itu bisa mempermudah masyarakat, manusia memperoleh sarana hiburan. Demikian juga sebenarnya yang namanya teknologi itu mempermudah pelayanan publik, baik teknologi secara pengetahuan, teknologi dalam pengertian proses kerja dan mekanisme kerja, maupun teknologi dalam artefak, itu pada dasarnya mempermudah pelayanan publik sekarang. Ada pelayanan publik, ada di akademik gitu ya, rekrutmen mahasiswa, banyak sekali ya, pelayanan untuk registrasi, pembayaran sekarang itu serba online. Itu juga mempermudah pelayanan publik. Ini yang namanya teknologi juga bisa memperlancar mobilitas manusia dan barang. Jadi sekarang itu kita berpergian kalau punya duitnya gitu ya, dengan pesawat kemana aja bisa gitu ya, dalam waktu sehari atau 2 hari. Kalau jarak antar dekat mungkin hanya 1 jam atau 2 jam. Pegangan barang sekarang itu buah-buahan, sayur mayur, bunga sekarang itu bisa diekspor dengan segar gitu ya, karena ada mobilitas sarana mobilitas yang sangat di pesawat itu. Kalau dulu hanya pakai kapal laut yang bisa saja itu berlayarnya itu menjadi 3 bulan ya, jadi lama sekali. Nah sekarang tidak, dengan adanya pesawat ini, mobilitas barang itu juga sangat tinggi. Nah demikian juga sebenarnya teknologinya mempermudah manusia melakukan pekerjaannya. Jadi pada intinya kan yang namanya teknologi bagaimana mempermudah waktu
menggarap sawah dengan bajak, waktu memanen dengan mesin alat panen, waktu merontokkan gabah dengan mesin alat perontok gabah. Nah sekarang eh, pekerjaan-pekerjaan yang lain pun bisa digantikan manusia dengan robot kan gitu ya. Apalagi robotnya itu bisa dikendalikan dengan otak kita gitu ya, dengan intelijensinya uh, artificial itu, jadi kecerdasan buatan itu. Jadi kita bisa mengendalikan robot-robot itu dengan apa yang kita pikirkan juga bisa dikendalikan. Apa yang kita pikirkan, mungkin apa yang kita rasakan bisa dikerjakan oleh robot. Atau ini kecerdasan itu pada dasarnya bagaimana manusia dengan robot. Jadi robot itu bisa digerakkan oleh manusia dengan pikirannya saja, keinginannya, asal ditanamkan saja otaknya. Nah, teknologinya mempermudah kita melakukan pengolahan data. Makanya nanti itu kalau ada data yang tersimpan dengan baik, terhubung dengan satu dengan lainnya, maka ada istilahnya big data. Nah, sebagai data itu kita menyimpan dan mengakses data itu dengan mudah, sehingga pengambilan keputusan jadi lebih cepat, gitu ya. Itu bisa dilakukan, bisa lebih lengkap, lebih sempurna pengambilan keputusan itu ya. Program-program lebih baik gitu yang berpengaruh. Nah itu kalau ada big data semacam itu. Nah terutama di dalam pengolahan data di dalam penelitian gitu ya, kita mudah, ada banyak sekali program-program seperti SPSS, STL yang mempermudah kita melakukan pengolahan data statistik gitu ya. Nah demikian juga sebenarnya yang lihat di gambar itu sebenarnya dengan teknologi itu memudahkan kerjasama ya, antara beberapa orang di lainan tempat itu bisa kerjasama gitu ya kalau ada teknologi. Misalnya dalam membuat proposal gitu ya, nggak perlu sekarang itu mengumpul rapat gitu ya di suatu tempat, tidak perlu, tapi kita pakai Zoom gitu ya, kita bisa kumpul di mana saja orang itu, seluruh dunia bahkan ya. Nah, itu demikian juga koordinasi ya. Dan seperti di Kota Bandung dulu nih, Pak Gubernur kita dulu, Pak Wali Kota itu di Kota Bandung sudah bisa mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di lapangan itu, mulai mengendali, dikendalikan ya, ini juga sehingga memudahkan koordinasi, mudah menangan kalau ada persoalan, cepat hubungi dinas perhubungan atau kepolisian gitu ya. Kalau ada sampah yang numpuk, hubungi dinas kebersihan dan dinas kebersihan dan lingkungan itu gitu ya. Nah, itu bisa memudahkan kerjasama dan koordinasi. Demikian juga sebenarnya seperti yang sudah dikumpulkan di atas, bahwa pada dasarnya sekarang teknologi itu program harus mendapatkan barang dan jasa. Ya kita mau belanja apapun kan tinggal masukkan ke keranjang kan gitu ya. Saya kira toko online pun semakin banyak gitu ya. Demikian juga sebenarnya sekarang ini teknologi sekarang itu mempermudah orang-orang itu mengikuti seleksi CPNS gitu ya, informasi tentang CPNS mudah sekali sekarang gitu ya dengan adanya teknologi itu. Nah, demikian juga teknologi mempermudah kita mencari lokasi. Jadi Google Map lah gitu ya, kita itu mencari lokasi manapun kalau bepergian itu mudah gitu ya. Nah, itu saya kira dampak positif ke penggunaan teknologi. Jadi kalau saya urutkan ini banyak ya dampak positifnya. Nah ini, tapi mungkin juga meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Karena ingatkan teknologi di beberapa tempat itu, dengan teknologi itu orang jadi sipil. Kalau udah sipil akan celaka gitu ya. Meningkatkan kreativitas manusia, mempermudah pekerjaan rumah tangga. Ya sekarang itu membersihkan rumah itu dengan penyedot debu, memasak dengan rice cooker, gitu ya, ada kompor listrik gitu ya. Juga kalau mencuci ada
mesin cuci gitu. Itu kerjaan-kerjaan rumah jadi lebih ringan. Lalu dampak positif lagi teknologi itu adalah menghemat biaya, efektivitas dan produktivitas, mempermudah menguruskan diri, mudah mencari referensi ya, mempermudah mempromosikan produk, mempermudah pelaksanaan pembangunan, mempermudah transaksi, memungkinkan kerja dalam secara massal, meredam ketidakpastian. Teknologi juga bisa meredam ketidakpastian. Misalnya kalau ada buyer yang pesen 1000 pasang sepatu gitu ya, kalau oleh dikerjakan secara manual kapan mungkin saja tidak tercapai, tapi kalau dengan mesin itu ada target sehari seberapa, sebulan berapa, setahun berapa, itu bisa. Jadi mengambil investasi, termasuk juga sekarang ini cuaca pun kadang-kadang bisa dipastikan ramalan cuaca itu. Pembuatan kecepatan lebih cepat tadi sudah, penyimpan uang lebih aman gitu ya, mempengaruhi prosedur kerja, mempengaruhi cara produksi dan budaya organisasi. Yang selanjutnya adalah organisasi lebih cerdas, menyebabkan terjadinya pengayaan pekerjaan. Sekarang itu di teknologi itu banyak sekali pengayaan pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang sifatnya itu apa namanya, teknologi kedokteran nuklir itu. Nah, itu ya. Ada juga macam-macam ya, karena ada mesin. Meningkatkan kinerja organisasi, mengubah perilaku spontan yang terencana menjadi perilaku yang sengaja dan rasional, mempengaruhi peranan dan posisi status dari orang-orang dalam organisasi, meningkatkan prestasi pengetahuan, proses personal lebih bertambah, memangkas hierarki dan sentralisasi yang sangat besar. Nah, itu saya kira pada pertemuan yang ketiga ini membahas tentang dampak penggunaan teknologi baik positif maupun negatif. Sekali lagi atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.